Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Adani. Di sini saya akan membacakan hasil lesson saya, di mana judul adalah tentang homeschooling. Oke, di sini adalah hasil lesson saya yang pertama. Dalam program Indonesia Strong from Home, Ayah Edi bersama keluarga Pak Joko membahas cara mendalam mengenai pendidikan berbasis keluarga atau yang lebih kenal dengan istilah homeschooling. Bahkan ada anggapan bahwa model pendidikan ini hanya bagi anak yang gagal atau bermasalah di sekolah. Padahal, jika ditelusuri dari sejarah hingga dari praktik dunia nyata, di Indonesia homeschooling justru menjadi salah satu jalan alternatif untuk melahirkan generasi dengan potensi yang besar. Ayah Edi juga menjelaskan bahwa istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah home education. Kata schooling masih menimbulkan kesan bahwa sekolah dipindahkan ke rumah. Padahal pada praktiknya, home education adalah bentuk pendidikan yang berfokus pada potensi unik anak dan dikembangkan langsung oleh orang tua dalam lingkungan keluarga. Ia menyinggung contoh tokoh besar di dunia seperti Socrates yang membimbing Plato secara personal hingga Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tak mampu mengikuti pelajaran. Padahal, sikap kritis dan kebiasaannya yang melamun justru mencerminkan sikap dari seorang jenius. Ibunya kemudian mendidik Edison di rumah dengan memberikan fasilitas sederhana berupa garasi untuk bereksperimen. Dari situ Edison tumbuh menjadi penemu besar dengan lebih dari 1000 paten yang diakui di dunia. Diskusi semakin menarik ketika keluarga Pak Jogo membagikan pengalaman nyata mereka, yang dimana awalnya anak mereka mengalami kebingungan dan tekanan saat bersekolah. Meskipun nilai akademi yang cukup bagus, ia sering mengeluh sakit punggung, enggan berangkat ke sekolah, bahkan sampai mogok tanpa alasan yang jelas. Orang tua pun merasa bingung karena tidak tahu inti masalahnya. Setelah berdiskusi panjang dengan Ayah Edi dan menggali lebih dalam, akhirnya muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar, yaitu dengan cara menarik anak dari sekolah dan memulai homeschooling. Keputusan itu tidaklah mudah. Bahkan saat menandatangani surat pengunduran diri, Pak Joko mengaku tangannya gemetar karena khawatir masa depan anaknya akan suram. Namun justru dari situlah langkah perjalanan barunya dimulai. Melalui homeschooling, potensi anak-anak Pak Joko terlihat jelas. Salah satu anaknya memiliki minat besar pada musik dan kelautan, sementara yang lain menunjukkan ketertarikan terhadap mekanik dan otomotif. Lalu Ayah Edi juga menekankan bahwa homeschooling bukan berarti jalan yang lebih mudah, melainkan jalan yang membutuhkan komitmen yang kuat dari orang tua. Orang tua harus aktif berdiskusi, mengarahkan sekaligus mendukung kebutuhan anak. Homeschooling bisa mahal atau murah tergantung cara yang ditempuh. Jika orang tua menyerahkan semuanya kepada lembaga penyedia homeschooling, tentu biaya menjadi sangat besar. Namun bila dilakukan secara mandiri dengan kreativitas orang tua, biaya bisa jauh lebih ringan. Contoh Alva Edison yang relevan ialah berjualan koran dan membeli alat eksperimennya sendiri. Intinya semangat belajar dan dukungan keluarga jauh lebih dibanding fasilitas semata. Selain aspek biaya, isu lain yang sering diperdebatkan adalah ijazah dan akreditasi. Ayah Edi menjelaskan bahwa homeschooling di Indonesia lebih fleksibel. Jika anak membutuhkan ijazah untuk melanjutkan pendidikan formal, tersedia jalur ujian kesetaraan paket A, B, atau C. Namun jika fokusnya pada pengembangan keterampilan dan bakat, ijazah bukanlah hal yang mutlak. Banyak lulusan homeschooling yang sukses bukan karena selembar kertas, melainkan karena keterampilan dan karya nyata mereka. Dari pengalaman keluarga Pak Joko, homeschooling terbukti mampu mengubah suasana keluarga. Anak-anak yang dulu tertekan menjadi ceria dan bersemangat. Sementara komunikasi dengan orang tua semakin terbuka. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian kata.